Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang pelayanan publik, Work of Government dan Manajemen ASN. Sebelumnya kita akan mendiskusikan sebuah video yang berisikan tentang gambaran sebuah pelayanan publik di sebuah lokasi. Untuk videonya silakan diputar. Kerja pasca libur lebaran layanan bagi masyarakat hambat karena keterlambatan operasional beberapa loket layanan. Menpan RB pun mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang tidak disiplin. Sidak yang dilakukan jajaran Gubernur Sumatera Barat ke kantor sistem administrasi Manunggal Satu Atap dan Samsat Kota Padang menemukan keterlambatan pelayanan. Loket yang harusnya mulai buka pukul 8 pagi belum juga melayani masyarakat yang telah mengantri sejak pagi hingga hampir pukul 9. Warga yang hendak membayar pajak dan mengurus surat-surat kendaraan pun terpaksa menunggu lebih lama para pegawai dan operator yang datang terlambat. Sidak layanan publik juga dilakukan Bupati Tasikmalaya Jawa Barat ke rumah sakit umum milik pemerintah. Antrian pasien yang telah mengantri lama pun terpaksa menanti kedatangan para petugas medis yang datang terlambat hingga jumlah pasien pun semakin membludak. Sidak ini sengaja digelar untuk memantau tingkat kedisiplinan para PNS yang sengaja bolos dan terlambat pasca libur hari raya. Bupati mengancam akan memberikan sanksi tegas, minimal pengurangan tunjangan penghasilan bagi para PNS yang tidak disiplin. Pemandangan kepanikan para PNS yang datang terlambat terpantau juga di kantor pemerintah Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Para PNS berlarian ketika melihat apel pagi telah dimulai dan berusaha menyelipkan diri di barisan paling belakang. Sayangnya, tidak ada sanksi tegas yang diberikan bagi mereka yang tidak disiplin, karena Bupati memaklumi keterlambatan dengan alasan terbatasnya sarana transportasi. Keterlambatan juga dialami para PNS Kota Makassar yang langsung memburu lembaran presensi tanda tangan setelah apel pagi selesai dilakukan. Kecurangan pun terungkap karena ditemukan absen ganda, yaitu presensi tanda tangan dan checklist kehadiran. Tahun lalu, 73 PNS tidak hadir di hari pertama kerja usai lebaran. 6 diantaranya dipecat, sementara tahun ini keputusan sanksi akan diambil 2 hari mendatang. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi juga melakukan inspeksi mendadak di beberapa instansi pemerintah untuk memeriksa kedisiplinan PNS. Kalau mereka abai terhadap pelayanan publik, ya tentu mereka akan mendapatkan surat peringatan pertama. Nah, surat peringatan pertama itu bisa-bisa yang bersangkutan kalau sudah akan dipromosikan bisa berhenti itu ditunda. Ya. Atau kalau yang bersangkutan akan dimasukkan ke Diklattim. Diklattim itu prasyarat untuk promosi kenaikan pangkat, itu juga bisa ditunda Diklattimnya. Sanksi itu terutama diberikan bagi PNS yang kedapatan mengambil cuti pada tanggal 11 hingga 15 Juli dan melanggar surat edaran Menpan RB tertanggal 27 Juli lalu yang melarang PNS, TNI, dan Polri mengambil cuti tahunan lantaran libur lebaran selama 9 hari telah dirasa cukup. Tim Liputan Trans 7. Demikianlah video tentang pelayanan publik yang sudah kita lihat bersama. Untuk yang pertama, saya akan menanyakan tentang pendapat tentang pelayanan publik, WOG dan manajemen dari Mbak Nur Kumala. Untuk Mbak Nur Kumala, saya persilahkan. Ya, mohon izin teman-teman, saya akan menyampaikan pendapat saya. Menurut saya adalah dalam video tersebut terdapat ketidakdisiplinan ASN yang tidak patut untuk ditiru. Pada dasarnya, ASN itu sendiri memiliki 3 fungsi pokok. Salah satunya adalah pemberi layanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Tetapi di dalam kasus tersebut bahwa ketidakdisiplinan mereka lah mengurangi kualitas dari ASN itu sendiri. Di mana ketidakdisiplinan itu sendiri akan mengganggu jalannya pelayanan publik yang telah dinanti-nantikan oleh masyarakat. Mungkin itu dulu, Mbak, tanggapan saya. Terima kasih untuk Mbak Nur Kumala tentang tanggapannya.
Selanjutnya saya akan menanyakan dari pendapat yang kedua dari Mas Fahris tentang video tersebut. Untuk Mas Fahri, saya persilakan. Terima kasih Mbak. Jadi kalau menurut pendapat saya sendiri, ya sama setuju sama Mbak Nur gitu. ASN adalah apa maksudnya? Dalam video tersebut, ASN tersebut itu sudah melanggar aturan dan merupakan contoh perilaku yang buruk. Dengan apa namanya? Dengan dia datang telat dan membuat apa orang-orang yang di situ apa atau masyarakat menunggu itu membuat ketidaknyamanan pada masyarakat tentunya, sehingga pelayanan yang diberikan masyarakat oleh ASN sendiri atau ASN tersebut tidak maksimal gitu. Itu berdasarkan pelayanan pada masyarakat. Untuk selanjutnya dilihat dari nilai manajemen ASN, sudah jelas ASN tersebut melanggar nilai-nilai ASN, yaitu beberapanya itu melanggar kode etik dan kode perilaku, yaitu adalah kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab dan integritas. Nilai-nilai tersebut sudah jelas dilanggar oleh ASN tersebut karena ya itu tadi memberikan pelayanan dan datang tidak maksimal dan datang terlambat. Selain itu, menurut saya dia juga apa juga melanggar atau tidak menerapkan perannya dengan baik, yaitu peran sebagai pemersatu bangsa. Maksudnya jadi begini, ketika seorang memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tentunya masyarakat akan percaya pada dan mempunyai kepercayaan lebih pada ASN, sehingga terjadilah persatuan dan kesatuan antara masyarakat dan PNS. Tapi ketika PNS sendiri memberikan pelayanan yang tidak baik seperti itu, maka tentunya masyarakat dan tidak akan memiliki kepercayaan itu pada ASN tersebut. Jadinya akan timbul sebuah perpecahan lah. Jadi peran sebagai pemersatu bangsa itu menurut saya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin seperti itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Fahri tentang pendapatnya. Untuk selanjutnya, kita akan menanyakan pendapat dari Mbak Ditya tentang video tersebut. Untuk Mbak Ditya, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sependapat dengan apa yang disampaikan Mbak Nur dan Mas Fahris tadi, terkait berita tentang beberapa pelayanan publik yang buruk tersebut tentunya menjadikan citra buruk sebagai seorang ASN sendiri yang mempunyai fungsi sebagai pelayan publik, dan sebagaimana pelayan publik tersebut sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Lalu jika dikaitkan dengan pelayan publik dengan keadaan yang terjadi, tentu hal ini sangat bertentangan dengan salah satu prinsip-prinsip pelayanan publik atau pelayanan prima, yakni responsif, dan hal ini terkait pada mekanisme penyelenggaraan layanan dan jam pelayanan yang tidak tepat waktu tadi. Lalu terkait goal of governance, keadaan tersebut itu tidak menerapkan asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti pada poin keseimbangan hak dan kewajiban, di mana pemenuhan hak masyarakat sebagai penerima layanan itu tidak sebanding dengan kewajiban seorang ASN sebagai pemberi atau pelaksana layanan tersebut. Mungkin itu dulu dari saya, Mbak. Terima kasih untuk Mbak Ditya atas pendapatnya. Nah, untuk yang terakhir, saya ingin menanyakan tentang pendapat dari Mas Wahyu sendiri tentang video tersebut. Untuk Mas Wahyu, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Caroline. Mungkin saya sependapat dengan teman-teman semua di sini. Pendapat saya, menurut saya ini kan sudah melakukan pelanggaran kode etik. Dan kode etik yang dilanggar oleh
PNS ini adalah kode etik disiplin seperti itu. Dan di sini dalam video ini juga terlihat tidak adanya wall of government yang berjalan dengan baik. Jadi di sini kita bisa lihat pengertian dari WUG sendiri adalah kolaborasi pemerintah dari segala sektor, seperti itu. Nah, dengan adanya video tersebut, adanya keterlambatan PNS, jadi kolaborasi antara pimpinan atau bawahan itu tidak terjadi. Dan apabila kolaborasi antara pimpinan dan atasan dilakukan, jika atasan melakukan kolaborasi di mana sebelum mereka melakukan cuti untuk cuti hari raya, pimpinan bisa memberikan warning kepada semua pegawai jika nanti ke depannya kalau masuk hari pertama setelah Lebaran, pegawai diwajibkan masuk tepat waktu, tidak boleh ada yang terlambat, nanti akan dikasih sanksi kode etik, mungkin mereka akan datang di apel di hari pertama libur Lebaran dengan disiplin. Seperti itu sih menurut saya, Pak Roy. Terima kasih untuk pendapatnya. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi terkait tentang video tersebut? Saya persilakan untuk bisa segera mengatakannya. Mungkin menambahkan Mbak terkait yang disampaikan di video tadi juga ada terkait jika ada pelanggaran itu diberikan sanksi, dan itu menurut saya patut diberikan karena untuk selain membuat efek jera juga untuk setidaknya mengurangi perilaku ASN tersebut, karena sebagai ASN sendiri disiplin ASN itu sudah diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010. Terima kasih untuk Mbak Ditya. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Mbak Nur, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya Mbak, sedikit Mbak. Saya juga setuju ya dengan pendapatnya Mbak Ditya, karena di situ telah diterapkan adanya punishment untuk mereka yang melanggar aturan yang telah diberlakukan. Mungkin juga akan memberikan efek jera kepada mereka yang telah melanggar aturan-aturan tersebut. Itu aja Mbak. Terima kasih untuk tambahannya Mbak Mala. Untuk Mas Faris ataupun Mas Wahyu, apakah ingin menambahkan kembali tentang video tersebut? Saya persilakan. Kalau saya sih cukup. Tidak ada lagi untuk penambahan. Mungkin nggak tahu untuk Mas Faris. Bagaimana Mas Faris? Apakah sudah cukup? Cukup, saya cukup. Oke, terima kasih teman-teman untuk pendapatnya. Bisa kita lihat tadi merupakan video tentang pelayanan publik yang sangat buruk. Pelayanan publik yang bisa kita lihat dalam video tersebut adalah bagaimana seorang ASN yang walaupun itu merupakan sudah hari kerja, walaupun sebelumnya itu mereka libur, mereka tidak tepat waktu sehingga mereka mengganggu pelayanan publik. Dan sebelum ingin menutup diskusi kita kali ini, saya ingin menyampaikan suatu kata-kata. Pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh beberapa hal, contohnya adanya sinergis dan kolaborasi yang baik antara bagian-bagian pada suatu lembaga atau lembaga antar lembaga. Sinergis dan koordinasi yang baik bisa didapatkan apabila ASN mengetahui kedudukan, peran, hak, dan kewajiban ASN dalam pekerjaannya. Diharapkan dengan ASN mengetahui kedudukannya, ASN dapat bekerja dengan profesional, berorientasi kepada kualitas dalam pelayanan sehingga citra pelayanan publik bisa lebih baik pada masyarakat dan masyarakat Indonesia bisa lebih sejahtera. Demikian diskusi kita pada siang kali ini. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf dan kami berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang memberikan pendapatnya, dan akhir kata selamat siang semuanya. Iya. Selamat siang.